Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi yang berikutnya, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Oke. Untuk yang bab 4 ini kita akan mempelajari masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Perlu kita ketahui ya bahwa kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.4 titik mengenai menganalisis berbagai teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Atau dalam kata lain, kita akan mempelajari tentang ekonomi, pemerintahan, dan budaya. Kemudian 4.3 menyajikan hasil analisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Ini juga mengenai ekonomi, pemerintahan, dan budaya. Oke, sebelum kita lebih lanjut mempelajari bab ini ya, alangkah baiknya kita lihat dulu peta konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama harus kita ketahui dulu proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia itu ada 3. Yang pertama kita gunakan teori Gujarat atau kita akan mempelajari tentang teori Gujarat. Yang kedua bagaimana menurut teori Arab, dan yang ketiga itu adalah teori Persia. Kemudian yang kedua kita akan pelajari tentang cara penyebaran agama Islam di negara kita di Indonesia. Ada melalui perdagangan, ada melalui perkawinan, ada melalui pendidikan, politik, dan kesenian. Kemudian yang ketiga, pemegang peran penyebaran agama Islam di Indonesia. Ini bisa kita lihat yang pertama melalui ulama. Yang kedua melalui pedagang. Dan yang ketiga melalui Muslim dari Cina. Oke, kita lanjutkan yang keempat, yaitu penyebaran tradisi lokal dan Islam di Indonesia. Yang pertama bisa kita lihat dari seni bangunan. Kemudian
dari seni rupa, yang ketiga dari aksara atau huruf, yang keempat dari seni sastra, kemudian yang kelima itu dari sistem pemerintahan, kemudian sistem kalender, dan filsafat. Nah, itulah saya kira konsep yang akan kita pelajari pada bab ini. Oke, yang A, proses masuknya Islam ke Indonesia. Berikut kita bisa lihat beberapa pendapat ahli mengenai kedatangan Islam ke Nusantara. Yang pertama kita lihat dari teori Gujarat. Diperkirakan pada abad ke-13, di mana teori ini menyatakan bahwa Islam ke Nusantara itu lewat wilayah Gujarat atau India. Ini dibuktikan adanya kesamaan ajaran tasawuf di Indonesia, ada kemiripan dengan ajaran tasawuf yang ada di India. Sedangkan dasar-dasar yang melatar belakangi teori tasawuf bisa kita lihat. Yang pertama, adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan India. Ini berjalan cukup lama melalui rute Indonesia, Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Kemudian yang kedua, ditemukannya peninggalan batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik al-Saleh. Ini tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Sedangkan tokoh yang mendukung teori Gujarat itu adalah Snokhorgrone, W.F. Sutherland, dan Bernard Place. Kemudian yang kedua itu teori Arab atau Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam di Nusantara berasal dan berlangsung dari Arab Saudi. Itu pada abad ke-7 Masehi. Nah, ini terjadi karena hubungan para pedagang dari Arab dan Nusantara serta Asia Timur. Berikut dasar-dasar masuknya Islam ke Nusantara berdasarkan teori Arab. Yang pertama, adanya perkampungan Arab sejak abad ke-7, itu tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera. Kemudian yang kedua, perkembangan mazhab Syafi'i di kerajaan Samudra Pasai dan banyak dianut oleh orang-orang Mesir dan Mekah. Mazhab Hanafi banyak dianut oleh orang Gujarat, India. Kemudian yang ketiga atau C, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik yang berasal dari Mesir. Tokoh-tokoh pendukung teori Mekah diantaranya Hamka, Panler, dan Theo Arnold. Nah, para ahli ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kerajaan Islam di Nusantara. Kemudian yang ketiga, teori Persia, pendukung teori Husain Jayadiningrat. Menurut teori Persia, Islam masuk ke Nusantara itu abad ke-13. Islam berasal dari Persia atau Iran. Ini diperkuat dengan adanya paham Syiah pada masyarakat Persia. Sedangkan dasar masuknya Islam berdasarkan teori Persia, yang pertama, adanya peringatan Asyura atau 10 Muharram untuk memperingati meninggalnya Hasan dan Husain yang merupakan
cucu Nabi Muhammad. Yang kedua, adanya kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi yang berasal dari Iran, yaitu Al-Halaj. Yang ketiga, istilah bahasa Iran yang digunakan untuk mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda harakat pada huruf Arab. Kemudian yang keempat, penemuan makam Maulana Malik Ibrahim yang berangka tahun 1419 di Gresik. Dan yang kelima atau berdirinya perkampungan Leran di Giri daerah Gresik. Leran merupakan salah satu nama perkampungan Islam. Tokoh yang mendukung teori ini Umar, Amir Hussein, dan P.A. Hussein Jaya Diningrat. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai. Ini pada abad ke-7 dan mengalami perkembangan sampai abad ke-13, di mana bangsa Arab, Persia, dan Gujarat, India ya, bangsa yang membawa Islam sampai ke Indonesia. Kemudian yang B, cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia secara damai. Para penyebar agama Islam memilih berbagai unsur lokal sebagai media komunikasi dakwahnya, sehingga Islam dapat diterima di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa Islam dapat diterima dengan mudah oleh bangsa Indonesia. Alasannya jelas. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah. Seseorang yang telah dianggap masuk Islam bila telah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang berisi pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan utusan dari Allah. Kemudian yang kedua, upacara dalam Islam sangatlah sederhana. Yang ketiga, agama Islam tidak mengenal kasta dan menganggap semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Yang keempat, agama Islam disebarkan di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Penyebarannya tanpa kekerasan. Yang kelima, faktor politik memperlancar penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia melalui beberapa jalur, diantaranya yang pertama melalui perdagangan. Melalui kegiatan perdagangan, para mubalik datang ke bandar Indonesia, misalnya dari Selat Malaka, mengundang para mubalik dari Arab, Persia, dan Mesir untuk datang ke Indonesia. Nah, informasi mengenai kehidupan masyarakat setempat mereka peroleh dari pedagang Muslim yang mereka tumpangi. Berdasarkan informasi itulah para mubalik memperkenalkan ajaran Islam sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Yang kedua, itu melalui perkawinan. Bagi masyarakat pribumi,
pedagang muslim mancanegara dianggap sebagai kalangan terpandang karena kekayaan dan pengetahuannya, kedudukan itu menarik kalangan penguasa pribumi atau bangsawan untuk menikahkan anak gadisnya dengan para pedagang. Nah, sebelum menikah sang gadis harus menjadi muslimah. Sebaliknya jika kaum pribuminya laki-laki harus menjadi muslim terlebih dahulu. Kedua bentuk perkawinan tersebut membentuk keluarga muslim. Keluarga muslim akan berkembang menjadi perkampungan muslim, lalu lebih luas lagi menjadi masyarakat muslim. Masyarakat muslim itulah yang kemudian merintis berdirinya kerajaan muslim. Perkawinan secara muslim di kalangan terpandang memperlancar penyebaran pengaruh Islam. Misalnya perkawinan Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawungaten dan Brawijaya V dengan Putri Jumpa yang menurunkan Raden Patah. Kemudian yang ketiga itu melalui pendidikan. Nilai-nilai Islam melalui pendidikan dilakukan setelah masyarakat muslim terbentuk. Pendidikan diselenggarakan oleh guru agama, kiai, dan ulama. Mereka mendirikan pondok pesantren untuk mendidik para santri karena terbuka. Banyak di antara mereka yang menjadi santri. Setelah selesai mereka kembali ke kampung halamannya masing-masing dan di sanalah di kampung tempat kelahirannya mereka menyebarkan agama Islam. Tokoh Islam yang mendirikan pesantren antara lain Raden Rahmadi, itu Raden Paku atau Sunan Giri. Yang keempat, melalui politik. Penyebaran Islam secara politik dilakukan oleh para penguasa, baik dalam lingkup kecil maupun besar. Mereka mempunyai pengaruh dan menjadi panutan rakyat. Oleh karena itu, jika seorang penguasa masuk Islam, ia selalu diikuti rakyatnya. Penyebaran Islam secara politis dilakukan sejalan dengan perkembangan kerajaan Islam. Misalnya kerajaan Islam memerangi kerajaan non-muslim. Misalnya Demak menyerang Majapahit dan Banten menyerang Pajajaran. Kemenangan kerajaan Islam menarik penduduk kerajaan non-muslim untuk menjadi muslim. Kemudian yang kelima, melalui kesenian. Pertunjukan wayang merupakan salah satu sarana kesenian yang digunakan untuk menyebarkan Islam. Misalnya tokoh Wali Songo yang mahir mementaskan wayang adalah Sunan Kalijaga. Kisah yang ditampilkan dalam Mahabharata atau Ramayana, selama pementasan disisipkan nilai-nilai Islam. Setelah selesai, pertunjukan dalang tidak meminta upah, tetapi mengajak para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, memegang peran penyebaran agama Islam di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan cara yang mudah diterima oleh bangsa Indonesia. Golongan yang berperan menyebarkan Islam, yang pertama, peran ulama. Agama Islam pada awalnya dibawa oleh para pedagang dari Arab.
Persia dan India. Kemudian dikembangkan oleh ulama dan mubalik dari Indonesia. Seperti misalnya Dato Bandang dan Dato Sulaiman yang menyebarkan agama Islam di Gua dan Talo, Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, Doa Namdang bersama Tuang Tunggang Parangan yang melanjutkan penyebaran agama Islam sampai ke Kuta, Kalimantan Timur. Dan yang ketiga itu adalah para wali dengan sebutan Wali Sanga yang menyebarkan Islam di Jawa. Nah, Wali Sanga adalah nama suatu dewan mubalik di Jawa apabila salah satu anggota dewan wafat, ia digantikan oleh wali yang lain berdasarkan musyawarah. Setiap wali mempunyai tugas melanjutkan penyiaran Islam di Pulau Jawa. Berikut bisa kita simak nama-nama wali sanga. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Persia, kemudian menetap di Gresik yang kita kenal dengan Sunan Gresik. Yang kedua atau B, Sunan Ampel. Semula bernama Raden Rahmat dan berkedudukan di Ampel dekat Surabaya. Itu dikenal dengan Sunan Ampel. Kemudian yang ketiga, Sunan Bonang. Semula bernama Mahdum Ibrahim, adalah putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Bonang dekat Tuban. Yang keempat, Sunan Derajat. Semula bernama Saripudin, adalah putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Derajat dekat dengan Sedayu. Kemudian yang kelima itu adalah Sunan Giri. Semula bernama Raden Paku, adalah merupakan murid dari Sunan Ampel yang berkedudukan di Giri dekat Gresik. Kemudian yang F atau keenam, Sunan Muria. Semula bernama Raden Umar Said, berkedudukan di Gunung Muria di daerah Kudus. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga. Semula bernama Joko Said dan berkedudukan di Kaliangu dekat Demak. Yang ke-8, Sunan Kudus. Semula bernama Japar Sidik dan berkedudukan di Kudus. Dan yang terakhir, yang ke-9, itu adalah Sunan Gunung Jati atau Sarik Hidayatullah yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Kemudian yang berikutnya, peran pedagang. Yang kedua, abad ke-7 Masehi, pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India telah ikut andil dalam bidang perdagangan di Indonesia. Saluran islamisasi melalui perdagangan terjadi sangat intensif dan dinamis. Alasannya, yang pertama, dalam Islam tidak ada pemisah antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Sebagai muslim wajib menyampaikan ajarannya kepada pihak lain. Yang kedua, pedagang pada masa Islam di Indonesia sangat menguntungkan karena banyak golongan bangsawan dan raja yang ikut dalam perdagangan bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Kemudian yang D, ini perpaduan tradisi lokal dan Islam di Indonesia. Akulturasi kebudayaan Islam dan Indonesia yang di dalamnya ada unsur kebudayaan Hindu dan Buddha. Perpaduan ini bisa dilihat dalam wujud misalnya seni bangunan.
Perpaduan kebudayaan Indonesia Islam dalam bidang seni bangunan antara lain dapat kita lihat dari bangunan makam, masjid, dan istana. Nah, pada makam Islam sering dijumpai bangunan kijing atau jirat atau bangunan yang terbuat dari tembok batu bata merah lah istilahnya, yang kadang-kadang disertai bangunan rumah yang berbentuk cungkup di atasnya. Ini mirip candi. Ini merupakan ciri dari bangunan Hindu dan Buddha. Perlu kita ketahui misalnya makam para raja ya, dengan keluarganya dan pengikutnya dibuat dengan megah. Pada upacara dan selamatan setelah acara pemakaman, tradisi memasukkan jenazah dalam peti merupakan unsur tradisi zaman purba atau kebudayaan megalitikum yang mengenal kubur batu, sarkofagus, dan waruga. Demikian juga tradisi tabur bunga, selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk memperingati orang yang meninggal. Ini merupakan unsur budaya Hindu dan Buddha yang tetap dilaksanakan sampai sekarang. Dalam penempatan makam terjadi akulturasi antara budaya lokal, Hindu dan Buddha, serta Islam. Misalnya makam terletak di tempat yang lebih tinggi dan dekat dengan masjid. Contohnya makam Raja-Raja Mataram yang terletak di Bukit Imogiri dan makam para wali yang berdekatan dengan masjid. Kemudian yang B, bangunan masjid. Bangunan masjid merupakan salah satu wujud budaya Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah. Di Indonesia, masjid mempunyai bentuk khusus yang merupakan perpaduan budaya Islam dengan budaya setempat. Bentuk masjid di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, bentuknya seperti pendopo dengan komposisi ruang persegi dan beratap tumpang. Bangunan masjid di Timur Tengah bagian atapnya berbentuk kubah, tetapi di Jawa diganti dengan atap tumpang 2, 3, dan 5. Menara merupakan bangunan kelengkapan masjid yang dibangun menjulang tinggi dan berfungsi sebagai tempat menyerukan azan. Dalam ajaran Islam, letak masjid tidak diatur secara khusus, tetapi di Indonesia penempatan masjid, khususnya Masjid Agung, diatur sedemikian rupa sesuai dengan komposisi macopat, yaitu masjid ditempatkan di sebelah barat alun-alun dan dekat dengan istana atau keraton, yang merupakan simbol bersatunya rakyat dengan raja di bawah pimpinan imam. Adanya kentongan dan beduk untuk menandakan saatnya waktu sholat dan menunjukkan unsur asli budaya Indonesia. Kemudian yang kedua, seni rupa. Wujud akulturasi budaya Indonesia dan Islam dapat dilihat pada ukiran bangunan makam. Hiasan jirat merupakan susunan bingkai meniru bingkai candi. Salah satu cabang seni rupa yang berkembang pada awal penyebaran Islam di Indonesia yaitu seni kaligrafi yang biasanya digunakan untuk menghias makam atau masjid. Dan yang ketiga, aksara. Wujud akulturasi aksara pada budaya Indonesia dan Islam yaitu huruf Arab yang dipakai untuk menulis bahasa Melayu. Disebut juga dengan istilah Arab gundul. Dan yang keempat, seni sastra. Kesusastraan Islam berkembang di daerah Selat Malaka atau daerah Melayu dan Jawa. Pengaruh yang kuat dalam karya sastra zaman Islam berasal dari Persia, misalnya Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Bayan Budiman, dan cerita 1001 Malam atau Al-Laila wa Laila.
pengaruh budaya Hindu atau Hindu-Buddha, misalnya hikayat Pandawa 5, hikayat Sri Rama, hikayat Kuda Semirang, dan syair Panji Semirang. Dan yang kelima, sistem pemerintahan. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, telah berkembang sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan, di mana raja mempunyai kekuasaan besar dan bersifat turun-temurun. Masuknya Islam terjadi perubahan. Raja tidak dipanggil lagi Maharaja, diganti dengan julukan Sultan atau Sunan atau Susuhunan. Panembahan atau Maulana dan nama raja pun disesuaikan dengan nama Islam atau Arab. Akulturasi penyebutan nama raja di Jawa tetap memakai nama Jawa di belakang gelar Sultan, Sunan atau Panembahan, seperti Sultan Trenggono. Muncul tradisi baru penggunaan gelar dengan menambah urutan di belakang, seperti misalnya Hamengkubuwono I, II, III, dan seterusnya. Pengangkatan raja pada masa berdirinya kerajaan Islam di Nusantara tetap menggunakan aturan lama. Kemudian yang keenam, sistem kalender. Wujud akulturasi budaya Indonesia dan Islam pada sistem kalender dapat dilihat dengan berkembangnya sistem kalender Jawa atau Tarik Jawa. Sistem kalender diciptakan oleh Sultan Agung dari Mataram. Ini diperkirakan tahun 1043 Hijriah atau tahun 1643 Masehi. Dalam kalender Jawa, bulan diberi nama misalnya Sura, Sapar, Mulud, Bagda Mulud, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab, Roa, Puasa, Syawal, Zulkaidah, dan Besar. Nama harinya sama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Ahad, yang dilengkapi hari pasaran seperti Legi, Pahing, Pon, Wegi, dan Kliwon. Itu sistem kalender. Kemudian bagaimana dengan sistem filsafat? Filsafat merupakan disiplin ilmu yang berusaha menjawab masalah-masalah yang tidak terjawab oleh disiplin ilmu yang lain. Filsafat akan mencari sesuatu kebenaran yang hakiki. Dalam mencari kebenaran, umat Islam menggunakan pendekatan tasawuf. Karena tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang langsung mencari Tuhan, karena terdorong oleh cinta dan rindu terhadap Tuhan. Mereka meninggalkan masyarakat ramai dan kemewahan dunia serta mendekatkan diri kepada Tuhan dengan seluruh jiwa dan raga mereka. Para pencari Tuhan itu mengembara kemana-mana. Mereka dinamakan sufi dan alirannya dinamakan tasawuf. Bersamaan dengan perkembangan tasawuf, muncul tarekat di Indonesia seperti tarekat Qadariyah. Tarekat adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh kaum sufi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Bentuk akulturasi ilmu tasawuf dengan budaya pra-Islam tampak dalam aliran kebatinan seperti dalam ajaran Manunggaling, Kawulo, Gusti, dan filsafat Jawa yang sangat erat hubungannya dengan dunia pewayangan. Oleh karena itu, para wali menyebarkan Islam, wayang sebagai medianya. Nah, itu saya kira yang bisa saya jelaskan. Untuk tugasnya ya, silakan kamu cari gambar-gambar masjid di Indonesia yang merupakan perpaduan antara Hindu-Buddha serta Islam. Gunakan referensi lain ya, seperti misalnya internet, buku, dan majalah atau yang lainnya. Nah, ini rangkuman ya
Rangkumannya ada 4, bisa kamu baca ya. Yang pertama, masuknya pengaruh Islam ke Indonesia dapat diketahui dari teori-teori masuknya Islam ke Indonesia dan bukti-bukti yang berupa catatan, perjalanan, nisan, dan makam. Yang kedua, cara penyebaran agama Islam di Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, dan kesenian. Yang ketiga, memegang peran penyebaran agama Islam di Indonesia adalah para ulama dan pedagang muslim. Dan yang keempat, perpaduan antara tradisi lokal dan Islam terlihat pada bangunan seperti makam dan masjid, seni rupa, aksara, seni sastra, sistem pemerintahan, sistem kalender, serta filsafat seperti aliran kebatinan dan filsafat Jawa. Sekian, terima kasih. Nah, itulah saya kira yang bisa saya jelaskan. Hanya di sini ada sedikit refleksi ya yang perlu Anda ketahui. Berilah tanda silang pada kata yang kalian anggap sesuai setelah mempelajari bab ini ya. Bagaimana penguasaan kalian terhadap materi berikut. Misalnya di sini nomor 1, materinya memahami proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Kalau Anda menguasai silakan checklist. Kalau Anda tidak menguasai juga silakan checklist, dan kalau sangat menguasai juga silakan checklist. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Ini juga sama, silakan di checklist. Yang ketiga, menyebutkan pemegang peranan penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan yang keempat, menjelaskan perpaduan tradisi lokal dan Islam Indonesia. Sedangkan yang kelima, mendeskripsikan bentuk peninggalan Islam di Indonesia. B-nya, dari materi-materi tersebut, bagian manakah yang paling kalian sukai dan berikan alasannya mengapa. Yang ketiga atau C, apa manfaat kalian dapatkan setelah mempelajari bab ini untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kalau memang ada pertanyaan silakan melalui WA atau melalui email ya, untuk disampaikan supaya nanti kita ada komunikasi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.